Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait aturan resmi mengisi kuota formasi P3K Guru 2022 menggunakan nilai P3K 2021, penggunaan nilai tahun lalu berdasarkan tentunya kondisi tertentu. Nah, di sini kenapa kami katakan aturan resmi, karena memang di Permenpan RB itu ada penggunaan nilai Bapak Ibu ya, ada penggunaan nilai untuk pengisian atau penempatan guru untuk lolos menjadi ASN P3K. Baik, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu ya, perhatikan mekanisme resminya. Jadi di sini kami dikatakan aturan resmi ya, bahwasanya di sini ada mekanisme penempatan untuk guru lolos passing grade tahun 2021. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan langsung di poin ketiga dan poin keempat ya. Nah, di sini dikatakan Bapak Ibu ya, di poin ke berapa itu ya? Di poin ke tiga ya, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Nah, jadi nantinya untuk penempatan pelamar prioritas 1 yang sudah tidak dites lagi, yang dikatakan pelamar prioritas 1 yaitu pelamar yang sudah lolos passing grade di tahun 2021, yang mana akan ada urutan kategorinya Bapak Ibu ya untuk mengisi formasi di tahun 2022, yaitu yang pertama adalah THK 2, kemudian guru honorer negeri, lulusan PPG dan honorer swasta. Namun terkadang dalam kondisi tertentu urutan kategori untuk prioritas penempatan itu akan ditambahkan dengan penggunaan nilai Bapak Ibu ya. Ini terjawab di poin keempat. Pada masing-masing kategori dilakukan urutan. Nah, jadi masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Misalkan Bapak Ibu ya seperti ini. Dalam satu sekolah kondisinya seperti ini. Misalkan di sekolah A ya, tersedia satu formasi, kemudian 2 guru induk yang lolos passing grade, tetapi kebetulan kedua guru induk itu ternyata memiliki kategori yang sama, sehingga untuk prioritas penempatan itu tidak bisa menggunakan berdasarkan urutan kategori, karena kebetulan keduanya ini memiliki kategori yang sama Bapak Ibu ya. Makanya diambil opsi poin keempat, yaitu pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Seperti itu ya. Jadi menggunakan nilai, misalnya sama-sama THK 2, maka nilai yang terbaik di antara kedua inilah nantinya yang akan mengisi satu kuota yang ada di sekolah A. Seperti itu logikanya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu tentunya sudah paham di sini bahwa penggunaan nilai itu sudah resmi dan diperkuat juga di Permenpan RB Bapak Ibu ya. Diperkuat di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Nah, diperkuat ya. Di mana buktinya bahwa diperkuat? Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan. Tepatnya di pasal 32 Bapak Ibu ya, tepatnya di pasal 32 seleksi prioritas. Nah, di sini Bapak Ibu ya, di pasal 32 seleksi prioritas. Paragraf 5 ya. Di sini dikatakan di pasal 32 Permenpan RB nomor 20 poin pasal 32 ayat 1, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk seleksinya untuk pelamar prioritas 1 itu menggunakan nilai Bapak Ibu ya, menggunakan nilai tentunya hasil seleksi tahun 2021. Nah, jadi penggunaan nilai dipergunakan untuk pelamar prioritas 1 pada kondisi tertentu. Seperti itu ya. Ini sudah dijelaskan juga di pasal 32 Bapak Ibu ya. Kemudian di ayat kedua, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama
terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi nantinya nilai yang diperhitungkan apabila berhadapan dengan kategori yang sama itu akan menilai yang akan dilihat adalah hasil Bapak Ibu ya, hasil seleksi kompetensi 1 dan hasil seleksi kompetensi 2. Namun untuk penggunaan nilai kompetensi 1 dan kompetensi 2 itu ada aturan resminya juga Bapak Ibu ya. Di sini dibahas di ayat ketiga pasal 32 ya. Di sini dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi ada dua ketentuannya Bapak Ibu ya, poin A dan poin B. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir yang paling tinggi. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu di seleksi kompetensi 1 memilih guru kelas SD. Ya, berarti jabatan di SD, sekolah dasar Bapak Ibu ya. Kemudian di seleksi kompetensi kedua, Bapak Ibu ikut seleksi lagi dan tetap memilih jenjang sekolah dasar untuk menjadi sasaran pendaftaran, misalkan menjadi guru kelas. Nah, keduanya lolos passing grade Bapak Ibu ya. Nantinya pada saat penilaian penentuan kelulusan, penentuan penempatan berdasarkan nilai di seleksi P3K 2022 nantinya, maka nilai yang bisa dipergunakan Bapak Ibu adalah bisa memilih antara nilai terbaik dari seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2 karena Bapak Ibu memenuhi syarat karena memilih jabatan yang sama, seperti itu ya. Kemudian di sini lagi Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu perhatikan ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan apabila Bapak Ibu ya apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dahulu. Nah, itu ya, ruginya nanti Bapak Ibu tidak dinilai nilai kompetensi satunya karena memilih jabatan yang berbeda. Contoh misalkan di seleksi tahap pertama Bapak Ibu mendaftar di jenjang SD. Kemudian Bapak Ibu di seleksi tahap kedua melamar di SMP misalnya, atau sebaliknya dari SMP ke SD. Misalkan seperti itu ya. Maka nantinya nilai Bapak Ibu yang diperhitungkan nantinya di seleksi 2022 adalah yang dilihat dulu adalah nilai kompetensi tahap yang kedua. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu adalah aturan resmi penggunaan nilai. Oke. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya di sini. Nah, kemudian untuk di pasal 37 Bapak Ibu ya, itu adalah pemenuhan kebutuhan. Nah, di sini Bapak Ibu harus kembali memahami bahwasanya pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas 1 ya, yang mana akan berlaku urutan seperti ini. Mulai dari THK 2, guru non ASN, lulusan PPG, guru swasta. Nah, kalau misalkan di sini dalam satu sekolah anggaplah ada satu formasi, kemudian pelamarnya ini ada misalkan ada 4 ya, maka nantinya yang didahulukan untuk mengisi formasi adalah THK 2 ya, karena memang dia yang berada di urutan pertama ya untuk pelamar prioritas 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di sini yang paling penting Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami coba perlihatkan skemanya Bapak Ibu ya. Skema penempatan berdasarkan nilai. Misalkan seperti ini. Ada satu sekolah ya, anggaplah SDA ya. Nah, SDA kuotanya ini tersisa 1, sedangkan ada 3 guru induknya. Yang pertama Pak Andi adalah THK 2, Ibu Rina adalah THK 2, dan Ibu Ani adalah guru honorer negeri. Pak Andi ini THK 2, nilai tahap pertamanya itu adalah 530. Ini kita karang-karang saja nilainya ya. Kemudian nilai tahap keduanya itu adalah 525. Kemudian Ibu Rina THK 2, nilai tahap 2-nya adalah 529. Sedangkan Ibu Ani guru negeri, nilai tahap pertama kedua adalah 601. Nah, di sini kalau kita lihat berdasarkan kategori, maka secara otomatis karena kuota 1, maka yang akan mengisi kuota antara Pak Andi dengan Ibu Rina karena keduanya adalah THK 2 yang berada di urutan pertama di penempatan ya,
untuk pelamar prioritas 1. Sedangkan Ani yang adalah guru honorer negeri meskipun nilainya sangat tinggi tapi kalah dalam urusan kategori karena dia bukan THK 2, dia guru honorer negeri seperti itu. Nah, kemudian kita lihat antara Andi dengan Rina siapakah yang akan mengisi kuota pertama. Bapak Ibu silahkan komen dulu di kolom komentar ya, siapa kira-kira. Nah, oke, admin jawab. Di sini Rina ternyata punya kasus Bapak Ibu ya. Rina ini THK 2. Kenapa admin cuma langsung mengatakan di sini Rina nilai tahap 2-nya 529 karena Ibu Rina ini tidak diperhitungkan dulu nilai tahap pertamanya karena memilih jabatan yang berbeda Bapak Ibu ya, memilih jabatan yang berbeda sehingga nilai yang dilihat adalah 529. Sedangkan Pak Andi ini adalah THK 2 memilih jabatan yang sama di tahap 1 dan 2 sehingga kedua nilainya ini dilihat mana yang paling tinggi. Kalau Ibu Rina ini dia lebih unggul nilainya 529 daripada Pak Andi untuk tahap kedua. Tetapi Pak Andi menang di bagian tahap pertama. Nilai tahap pertamanya ini tetap diperhitungkan karena dia memilih jabatan yang sama. Beda dengan Rina yang memilih jabatan yang berbeda sehingga yang dilihat adalah nilai tahap 2. Di antara kedua nilai Pak Andi ini ternyata nilai terbaiknya adalah ada di tahap pertama. Nah, dibandingkan dengan nilai dari Ibu Rina yang hanya 529, nilai Pak Andi ini 530 nilai akhirnya maksudnya ya. Nah, secara otomatis Pak Andi inilah yang mengisi satu slot kuota formasi di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya ilustrasinya. Ini kita berhitung nilai akhir aja dulu Bapak Ibu ya. Nah, kita berhitung nilai akhir saja yang kita karang-karang di sini. Nah, kira-kira seperti inilah nantinya alur Bapak Ibu pemenuhan kuota kebutuhan berdasarkan urutan kategori dan berdasarkan nilai pada kondisi tertentu. Seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.